apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi yang cantik, selamat pagi yang ganteng, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Sugeng enjing sedang dipun kabare. Sugeng enjing sedang dipun kabare. Sae. Sugeng enjing cah bagus, sugeng enjing cah ayu, sugeng enjing sedang dipun kabare. Sae. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya Kita sudah bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah masih pagi. Selamat pagi, Bapak Pare. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Angkat ya. Silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Ayo berdiri. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar bahasa Indonesia materi kata hukum pada tes narasi. Ada yang tahu kata penghubung itu kata yang bagaimana? Kata penghubung berarti menghubungkan apa? Kata pada kalimat. Nah, saya mau tanya, pernahkah kamu menemukan kata penghubung atau kata hubung pada saat membaca kalimat atau cerita? Pernah. Kalimat apa contohnya? Ya, kalimat apa contohnya? Caranya. Caranya. Gimana? Caranya digabungnya. Caranya
Nanti kita bahas. Nah, pada tujuan hari ini yaitu melalui kegiatan membaca diharapkan kalian dapat menentukan konjungsi atau kata penghubung. Jadi konjungsi itu artinya juga kata penghubung, artinya sama, cuma beda kata, beda sebutan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, jadi nanti diberikan gambar sama Wira, diharapkan kalian dapat membuat cerita narasi. Cerita narasi cerita yang bagaimana? Cerita kalian sehari-hari itu loh, misalkan kalian pagi-pagi pergi ke sekolah, di sekolah ada kejadian, misalnya kejadian apa misalnya? Teman kalian ada yang jatuh saat mainan bola, nah itu bisa diceritakan, itu namanya cerita narasi. Jadi nanti kalian dapat membuat cerita narasi berdasarkan gambar dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi diharapkan kalian dapat menyajikan hasil diskusi dengan slide. Ini adalah kata penghubung. Jadi, ya, kata penghubung itu adalah kata yang apa? Menghubungkan dua kata atau lebih ke dalam kalimat. Kalau kalian masih bingung, coba diperhatikan. Jadi dengan adanya kata penghubung, dengan kalian memberikan kata penghubung dalam kalimat, itu membuat kalimat menjadi lebih padu, menjadi mudah dipahami. Bu, kalau misalkan nggak ada kata penghubung dalam kalimat, kalian bingung. Ini ada contohnya, coba dilihat. Yang berwarna hitam, Mas Jalu, dibaca. Dibaca yang warna hitam. Saya suka makan pizza, spaghetti. Pizza sama spaghetti ini sama apa beda? Beda. Nah, kalian bingung nggak kalau misalkan baca itu? Bingung. Nah, caranya nggak bingung piye? Caranya diubah Adegannya. iya, atau ditambahkan kata penghubung atau konjungsi. Nah, jadinya saya suka makan pizza dan spaghetti. Dan ini loh, dan ini adalah kata penghubung atau konjungsi. Nah, tanpa kata penghubung, tanpa kata dan tadi, kalimat tersebut terdengar kurang lengkap sehingga kalian sulit atau bingung. Nah, selain kata dan, masih ada banyak kata penghubung lainnya. Contohnya atau, tetapi, karena, sebab, agar, dan lain-lain. Ini yang di warna pink atau merah ini, Saudara, ini adalah contoh dari kata penghubung untuk menghubungkan kata. Setiap kata penghubung memiliki fungsi yang berbeda-beda, fungsinya beda, tergantung pada penggunaannya. Nah, di sini Saudara dijelaskan macam-macam konjungsi atau macam-macam kata penghubung. Yang pertama, konjungsi sebab akibat. Fungsinya apa? Fungsinya menghubungkan antara sebab dan akibat dalam kalimat. Sampean tahu sebab? Tahu sebab? Contohnya apa sebab? Sebab dan akibat biasanya sekarang
goro-goro. Nah, goro-goro sampean makan pedes akibatnya apa? Sakit perut. Itu adalah sebab dan akibat. Goro-goro sampean diajar Bu Ira rame ae akibatnya apa? Loh, iya diseneni bisa, terus akibatnya apa lagi? Tidak memahami pelajaran. Itu namanya sebab akibat. Paham? Paham. Jadi fungsinya menghubungkan antara sebab dan akibat. Contohnya apa? Contohnya kata penghubung sebab akibat itu karena, ada kata karena, ada kata sehingga, akibatnya oleh karena itu dan jadi. Contohnya Mas Rizky dibaca. Saya rajin belajar sehingga nilai ujian bagus. Saya rajin belajar sehingga nilai ujian saya bagus. Yang merupakan sebab yang mana? Penyebabnya sendiri. Sehingga rajin belajar. Penyebab. Saya rajin belajar. Penyebabnya atau sebab itu yang pertama, saya rajin belajar, dia rajin belajar, kamu rajin belajar. Dan akibatnya apa? Nilainya menjadi bagus. Siapa yang bisa mencontohkan lagi? Mas Arya? Ada sebab dan akibat. Apa Mas Bobi? Apa Mas Bibi? Apa? Contoh lainnya. Mas Arya, ketika istirahat bermain bola, sehingga saat masuk kelas dia kenapa? Berkeringat. Itu adalah kalimat sebab akibat. Sudah paham? Paham Mas Darel? Dibuang kursinya. Siapa yang mainan dibuang? Yang kedua adalah konjungsi alternatif. Alternatif itu apa? Ada yang tahu alternatif? Alternatif. Alternatif itu adalah pilihan. Fungsinya menghubungkan antara dua pilihan atau lebih dalam kalimat. Jadi ada pilihan. Contohnya kata atau, ataupun dan maupun. Dan contoh kalimatnya, apakah kamu ingin minum teh atau kopi? Pilihan toh? Ada berapa pilihan? Dua. Pilihannya apa? Teh atau kopi? Mas Rizky pilih yang mana? Teh atau kopi? Mas Darel? Teh. Mas Bibi? Teh. Ada yang teh, ada yang kopi. Sekarang Bira tanya, kamu pilih warna putih atau warna biru? Nah, yang diungkapkan Bu Ira barusan itu adalah kalimat yang memiliki konjungsi apa? Alternatif. Pilihan. Tandanya ada kata atau, ataupun, dan maupun. Sama saja. Sudah paham? Selanjutnya, konjungsi tambahan. Hai. Selanjutnya konjungsi apa? Tambahan. Tambahan fungsinya memberikan informasi tambahan. Contohnya ada kata dan, serta, juga, dan lain.
Dan ini menyimbolkan tambahan. Bu Ira suka makanan Rendang. Bu Ira suka rendang dan soto. Yang pertama Bu Ira suka apa? Kesukaannya apa? Rendang. Yang kedua soto. Rizky. Berarti ada dua makanan kesukaan Bu Ira. Sekarang gini, kalau misalkan Bu Ira membuat kalimat, Bu Ira suka makan soto. Titik. Bu Ira suka makan rendang. Itu ada berapa kalimat? Bu Ira suka makan soto. Bu Ira suka makan rendang. Ada dua kalimat. Nah, selanjutnya Bu Ira suka makan soto dan rendang. Menurut kalian yang cocok, yang pas untuk dijumlah itu yang dua kalimat apa satu kalimat? Menggunakan konjungsi apa? Tambahan. Paham? Kemudian konjungsi waktu. Konjungsi waktu menandai hubungan waktu. Nah, yang merupakan konjungsi waktu yaitu sesudah, sebelum, dan ketika. Untuk kalimatnya gimana, Bu? Anak-anak pulang sekolah sesudah bel berbunyi. Berarti setelah bel berbunyi, apa yang dilakukan anak-anak? Masuk kelas. Pulang. Rizky. Mas Jalu sakit setelah mainan hujan-hujanan. Berarti setelah mainan hujan-hujanan, Mas Jalu kenapa? Sakit. Nah, itu namanya konjungsi waktu. Ada kata setelah, sesudah, sebelum, dan ketika. Selanjutnya, konjungsi pertentangan. Pertentangan ya? Menentang ya? Menentang ya? Ya, dia berfungsi menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Maksudnya kebalikannya. Coba dilihat. Contohnya namun, tetapi, melainkan, akan, tetapi. Contoh kalimatnya. Keadaannya memang sudah aman. Akan tetapi kita tetap harus waspada. Keadaannya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Aman, tetapi harus waspada. Ya, di sini ada aman sama waspada. Aman sama waspada kan kebalikan. Nah, contoh lainnya gini. Mas Gavin tidak
yaitu membandingkan dua hal. Contohnya seperti, sebagaimana, sama seperti, seumpama. Contoh kalimatnya, dia belajar seperti anak rajin lainnya. Wajahnya mirip dengan Rafathar. Berarti misalkan ya, misalkan Mas Gavin wajahnya mirip dengan Rafathar. Berarti Bu Ira membicarakan siapa? Dan Rafathar. Lah itu namanya perbandingan, banding no. Wajahnya ternyata bodoh. Itu namanya konjungsi perbandingan. Misalkan ya, kalau Vira bilang misalkan nggak boleh marah loh ya. Misalkan Mas Bibi marahnya seperti harimau. Berarti Vira membicarakan Mas Bibi sama harimau, marahnya sama. Misalkan ya, itu namanya konjungsi perbandingan. Wajahnya lucu, mirip boneka, atau wajahnya cantik, mirip boneka. Berarti Vira bicara orang sama boneka. Nah, tadi kita telah belajar apa? Konjungsi perbandingan apa? Kata penghubung. Kata penghubung itu menghubungkan dua kata atau lebih dalam kalimat. Tadi macam-macamnya ada apa aja? Konjungsi apa? Perbandingan, tambahan, alternatif, terus apa lagi? Sebab, akibat, terus apa lagi? Apa lagi? Pertentangan itu apa? Kebalikannya. Berarti dia membicarakan kebalikannya, tidak suka dengan suka, ditandai dengan kata tetapi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Coba dilihat. Kira-kira konjungsinya apa? Nomor 1. Vita suka belajar titik-titik, dia ingin menjadi pintar. Apa? Yang nomor 2. Dania ya, kebalikannya apa toh? Pintar dan malas. Iya. Sudah paham? Sekarang kok pulang jam berapa? Jam 12. Apa toh? Pulangnya apa sekarang? Sekarang jam 10 lebih.
tidak suka. Aku tidak suka keju. Titik. Berapa kalimat? Satu. Aku tidak suka kacang. Berapa kalimat? Dua. Dua. Yang pertama aku tidak suka keju. Yang kedua aku tidak suka Kacang. kacang. Aku sukanya mana? Aku suka FF. Coba diperbaiki menjadi kondisi tambahan. Aku tidak suka keju dan kacang. Iya, aku tidak suka keju dan kacang. Tadi merupakan kondisi apa? Tambahan. Tambahan karena ada kata dan. Tapi kalau misalnya aku suka dan Rizky suka dia. Rizky suka Sekarang lagi. Apa tuh? Coba didengarkan. Sandra hidungnya mancung mirip Pinocchio. Seperti Pinocchio. Merupakan konjungsi apa? Perbandingan. Bicarakan siapa? Penguin dan Damian dari atas. Sandra dan Pingo Pino. dan Sandra. Iyo, Pinguin. Terus tadi tadi saya makan udang. Tadi saya makan udang. Titik. Tadi saya minum es jeruk. Dua kalimat. Menjadi gimana kalau Tadi dijadikan? saya makan udang dan minum jeruk. Es jeruk. Nah, itu merupakan kondisi apa? Tambahan. Tambahan. Nah, ada yang ditanyakan mengenai konjungsi. Tidak sudah paham? Nah, sekarang kita berkelompok dulu. Tadi kelompoknya disuruh ngapain? Membuat cerita apa? Cerita apa? Cerita narasi. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok. Kelompok satu. Berapa jam? Apa tuh kelek? Mending aku Ki. Mending aku Ki. Mending aku. Terus kemudian ditempelkan pada lembaran kalian.
Oh iya. Iya. Langsung lagi. Kamu ngapain? Yang panas. Ayo duduk. Balik ke tempatnya. Coba didengarkan, nempelnya di atasnya titik-titik. Kalau sudah ditempel, bagian titik-titik silakan diisi judulnya. Kalian mau judul apa? Yang masih bingung mengenai teks narasi. Teks narasi itu adalah cerita kalian sehari-hari. Di sini ada contohnya. Yang nomor 2. Setiap akhir pekan, Mas Arya, Mas Safira, setiap akhir pekan, Rika selalu pergi ke rumah kakeknya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Nantangin dia, Bu. Dewe iki melu to. Buka kenyuwangi. Di atasnya ada gambar kalian, itu ada kotak-kotak kecil. Di atas gambar kalian ada kotak-kotak kecil yang berisikan kemudian setelah dan tetapi. Nanti di cerita teks fiksi gunakan kata itu. Harus ada kata itu. Semuanya. Tidak harus semuanya. Yang penting Yang ada. penting ada. Bu judulnya boleh gani berangkat sekolah. Di sini. Ayo, bisa betul ya. Ojo kakesun. Kok minggu kira ta? Judulnya ya apa ora? Ya iya to. Ya, dikasih judul. Puisi. Waktu mengerjakan ya 10 menit. Aku bagian bikin. Tidak lebih. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau kurang boleh. Aku saya sedang membantu ibu.
Jangan kata saya, diganti nama orang. Nah, kan kalian bercerita. Bercerita yang ada di gambar itu. Dibuat cerita berdasarkan gambar. Gambarnya apa ini?
Yang gambar itu memang dikasih gambar lagi sambil masih ada dua ini. Dikerjakan berdua. Mas Arya tadi bulan berapa? Waktunya 5 menit lagi. Ayo. Mau jalan lagi. Masih ada dua gambar. Ayo mulutnya. Tiga menit lagi loh ya. Iya.
Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan berbagai dalam kelompok kami. Orang bagus, orang bagus. Gani berangkat sekolah pada jam 5:30. Gani makan nasi dan ayam. Setelah makan, Gani memakai kaos kaki dan sepatu. Kemudian Gani berpamitan kepada orang tuanya dan langsung berangkat ke sekolah. Setelah sekolah, Gani pulang dan langsung istirahat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu. Bu Ira. Ditambahin belum? Kamar mandi. Sudah ditambahin belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Arya sedang Jumlahnya Pak? di rumah. Malam lebaran Arya membuat beras setelah membantu membuat Beras itu apa? Gimana?
kemudian kaki tidak cuci tangan. Setelah itu mereka pun makan. 2 hari kemudian kaki sakit karena waktu makan kemarin kaki tidak mencuci tangan. Belum makan. Pesan moral, cucilah tanganmu sebelum makan agar tidak sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba makanya, ada katanya yang ganti tangan siapa? David. Ganti tangan. Kok 2 hari kemudian baru merasakan sakit perut? Kok enggak setelah itu? Kok 2 hari kemudian? Yang bikin itu karena makannya terus airnya lambat. Kalau 2 hari habis di sini Terus cernanya. 2 hari langsung sakit. Oke. Sudah mengerjakan KKPD. Nah, sekarang sebelum diberikan soal sama Wira, kita bahas lagi. Tadi ada konjungsi apa saja? Sebab akibat Akibat ditambahi dengan kata karena sehingga akibatnya oleh karena itu atau jadi. Kemudian konjungsi alternatif itu konjungsi apa? Pilihan. Alternatif atau pilihan. Ditandai dengan kata atau ataupun maupun. Kemudian tambahan. Ditandai dengan kata dan serta juga lalu konjungsi waktu sesudah sebelum ketika konjungsi pertentangan namun tetapi melainkan tetapi dan yang terakhir perbandingan apa? Perbandingan 2 hal seperti sebagaimana sama-sama sama. Sudah? Insya Allah bisa? Insya Allah bisa? Soalnya 10 pilihan kalian tinggal mengulang, tapi harus mengerjakan dengan soalnya mudah. Gak boleh tangan.
4 menit lagi. Ini tadi nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Perbandingannya membandingkan dua ya tangan sebelum kata tetapi kita dari ya itu ada tanda koma. Kalau ada kata tetapi berarti sebelumnya itu tanda koma. Sama
tadi soal nomor